Baiklah, di sini Mimin akan menceritakan sebuah komik yang berjudul I Am Fated Flying. Sebelum masuk cerita utamanya, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke cerita utamanya. Pada saat yang sama, di luar wilayah klan Langit Hitam, tersembunyi di reruntuhan, Gu Changge sedang melahap dan memurnikan esensi asal dari mayat kuno di alam suci. Telinganya bergerak sedikit saat dia mendeteksi suara makhluk hidup yang mendekati dari dunia luar. Di tengah suara-suara itu, dia bisa mendengar namanya disebutkan, berdengung. Gu Changge melangkah maju dan tiba-tiba muncul. Sebuah telapak tangan jatuh, langsung menekan beberapa makhluk muda yang berada di tengah diskusi. Ampuni, hidup! Wajah mereka penuh ketakutan dan kengerian. Beberapa dari mereka sangat ketakutan bahkan mengompol. Gu Changge terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan mencari jiwa satu makhluk secara langsung. Dan segera, dia mendapatkan berita yang dia inginkan. Saat ini, dia praktis hidup dalam pengasingan, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di tempat lain. Long Teng, keturunan dari klan naga sejati, ingin menantangku. Dia tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Sedikit bingung. Dia bertanya-tanya. Dia belum pernah melihat Long Teng sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa menarik perhatiannya sampai-sampai Long Teng mengancam akan membunuhnya dan mengambil semuanya. Reaksi pertama Gu Changge adalah menyatakan Long Teng sebagai orang yang terbelakang. Tapi setelah membuka apa yang diketahui Long Teng dari perlombaan abadi kuno, dia dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Aku pasti diadu melawannya oleh Yu Mingkong. Setelah lubang Gusian selesai, Yu Mingkong membuat yang lain. Gu Changge merasa dia terlalu baik kepada mereka, dan keduanya membuatnya marah. Tapi memang benar otak Long Teng bermasalah. Bahkan, Long Auten sendiri tidak sebegitu sombong. Hanya karena dia naga sejati, dia pikir dia bisa mengambil semuanya dariku. Aku khawatir, dia bahkan tidak akan memiliki kesopanan untuk datang kepadaku sendiri. Gu Changge hanya bisa mencibir pada masalah sepele seperti itu. Dia sudah tahu bahwa tujuan Long Teng tidak lebih dari Yu Mingkong, berniat merebut tunangannya. Bahkan jika seseorang tidak menyukai Mingkong, mereka terus mengakui bahwa wajahnya tidak ada bandingannya. Kalau tidak, Gu Changge tidak akan begitu jatuh cinta. Tidak ada orang yang tidak akan tergoda setelah melihatnya. Long Teng adalah definisi pejantan populer, jadi dia tidak terkecuali. Lagi pula, tidak peduli kapan dia dari mana semuanya tergantung pada wajah. Jika Yu Mingkong adalah wanita jelek, Gu Changge tidak akan repot-repot bersikap baik padanya. Begitu dia meremasnya sehingga kering, dia pasti akan membuangnya. Meskipun Gu Changge bukan orang yang dangkal, dia juga sangat menyukai kecantikan. Sejalan dengan ini, Gu Changge merasa sudah cukup toleran terhadap Yu Mingkong. Dia tidak akan pernah tahan dengannya jika dia hanya wanita biasa. Namun, gadis ini berani membuat rencana melawannya. Ini membuat mata Gu Changge menyipit. Lupakan saja. Demi penampilannya yang bagus beberapa hari yang lalu, aku tidak akan mempermalukannya. Tapi Long Teng ini harus mati. Saat dia memikirkan hal ini, Gu Changge tidak bisa menahan tawa. Dia selalu menjadi orang yang mengingini apa yang di orang lain. Tapi inilah Long Teng, begitu berani dan berani. Gu Changge merasa bahwa dia terlalu rendah hati, membiarkan sekelompok orang-orang immortal kuno ini berani menginjak wajahnya. Tapi sekarang, dia sedikit menutup matanya. Dengan Immortal Binding Art, dia melihat adegan Hemming dan Black Heavenly Eagle. Di benaknya, melihat kemajuannya. Jika waktu mengizinkan, dia sedang mempertimbangkan apakah dia bisa memecahkan lonteng, merusak pemandangan terlebih dahulu. Di klan Langit Hitam, di puncak gunung, ada halaman remang-remang. Di belakang Hemming, sepasang sayap hitam terbentang, cahaya hitam mengalir, campuran salju dan gelap. Dia berkultivasi dengan tatapan hiruk-pikuk ketika dia berkata pada dirinya sendiri, aku hanya mencoba ikatan abadi ini pada 3 orang, namun itu telah memberiku manfaat yang besar. Sekarang, bahkan jika aku berkultivasi tanpa bantuan eksternal, kecepatannya masih beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Dia berbicara tentang pil dan pemandangan medis digunakan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Teknik kultivasi ini terlalu menentang surga, dan segera aku bisa melampaui semua orang, menjadi eksistensi yang menjulang di atas segalanya. Kegembiraannya yang tak tertandingi telah memverifikasi aspek yang kuat dan menakutkan dari teknik pengikatan abadi. Aku baru saja mengajarkan teknik kultivasi pengikatan abadi kepada 3 petugas, dan keesokan harinya, aku menemukan bahwa bakat kultivasiku jauh lebih kuat. Basis kultivasiku naik ke seluruh dunia kecil. Pada tingkat ini, tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk menerobos kolam raja yang diunggulkan,
dan memasuki alam dewa palsu. Setelah itu, aku akan menyusul kakak dan menjadi salah satu yang terbaik di generasi muda. Ini hanya hambatan kecil. Dan sekarang, Heming memiliki ambisi yang lebih besar. Ketukan. Saat ini dari luar halaman, terdengar ketukan di pintu. Tubuh Heming bersinar dengan kecemerlangan saat dia buru-buru menahan fluktuasi sendiri. Kemudian, dia dengan senang hati datang melangkah untuk membuka pintu. "Kakak, kau di sini," dia berkata. Meskipun gadis di luar adalah kakak perempuan Heming, dia hanya terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki ciri-ciri halus, berpakaian putih, dan dikelilingi oleh awan kabut. Rambut hitamnya seperti awan, dengan 9 jepit rambut phoenix disisipkan di atasnya. Dan dia menggunakan gaun tenun batu giok, sungai gunung yang indah, dan semurni teratai ilahi, memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Dia adalah Haiyan Yu, kebanggaan klan Elang Langit Hitam, seorang jenius dengan basis kultivasi yang sangat tinggi. "Heming, apa yang kau ingin aku lakukan?" Haiyan Yu bertanya dengan lembut. Tidak ada emosi tambahan dalam kata-katanya untuk saudara laki-lakinya yang terbuang ini. Dialah adik laki-lakinya, dan dia akan selalu merawatnya, melindunginya dari orang-orang yang menggertaknya. Sayangnya, bakat kultivasi Heming sangat buruk, bahkan setelah menggunakan begitu banyak sumber daya selama bertahun-tahun. Dia tidak menunjukkan kemajuan dalam kultivasinya. Dia merasa tidak berdaya, dan akhirnya menyerah, membiarkan dia menjadi murid Marconi. Hari ini, Heming berkata bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Jadi, Haiyan Yu meluangkan waktu untuk melihat apa itu. "Kakak, cepat masuk. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu." Heming memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang mengikuti Haiyan Yu dari belakang, dia merasa lega. Menurut penelitiannya, tidak ada bahaya atau kerugian di bagian immortal binding dari teknik kultivasi. Sebaiknya, itu mengandung beberapa kebenaran dan wawasan yang sangat mendalam tentang kebenaran Dao. Dia berencana untuk meneruskan bagian teknik kultivasi ini kepada kakaknya, untuk dirinya sendiri dan Haiyan Yu. Itu saling menguntungkan. Situasi yang saling menguntungkan. Mendengar ini, Haiyan Yu mengikuti kata Heming dan sedikit keraguan. Dia bertanya, "Heming, apakah ada yang salah? Apakah kau membuat masalah lagi?" Dia tanpa sadar berpikir bahwa Heming telah menghadapi semacam masalah lagi dan membutuhkan kakaknya untuk maju dan menyelesaikannya. "Tidak, kakak. Kali ini aku ingin mengejutkanmu dengan sesuatu yang bagus." Heming berbicara dengan sedikit kegembiraan saat dia mengeluarkan salinan tulisan tangan dari bagian immortal binding dari tangannya. Dia mengarang alasan acak, mengatakan dia menemukannya di warung secara betulan. "Apa ini? Teknik kuno?" Haiyan Yu mengerut kening dan tidak setuju. Awalnya, dia tidak percaya sepatah kata pun, tapi ketika matanya tertuju pada baris kedua dan ketiga dari teknik kultivasi, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia sedikit terkejut. Bahkan terkejut. "Metode kuno yang luar biasa. Betapa beruntungnya kau." Haiyan Yu terkejut. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraannya atas berita ini. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit lega. Heming benar adik yang baik. Setelah dia menemukan teknik kuno yang begitu misterius, dia memberitahuku terlebih dahulu. "Kak, tolong ingat teknik kultivasi ini. Jika ini berguna untukmu, kau bisa menyebarkannya kepada ayah dan bahkan penatua." Heming juga menjadi tenang saat ini, menekan kegembiraan batinnya, tidak membiarkan dirinya bertindak mencurigakan. "Heming, kau benar-benar memiliki hati yang baik, terlepas dari bagaimana klan memperlakukanmu. Reaksi pertamamu setelah mendapat teknik ini adalah memberinya kepada klan." Haiyan Yu juga menghela napas sedikit saat Heming memamerkan mata anak anjingnya. Kelakuan Heming hari-hari ini benar-benar membuat kakaknya bangga. "Kak, kau juga harus tahu, aku hanya sia-sia dengan bakat kultivasi yang biasa-biasa saja. Jika teknik kultivasi ini tetap di sisiku, itu akan sia-sia. Lebih baik memberi kepada keluarga dan membuat keluarga lebih kuat jadi bahwa aku dapat terus menjadi seorang Marconi. Aku akan hidup lebih baik dengan bantuan ini." Heming menjawab sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tampak tenang, tetapi ada sedikit celah dari yang tercampur. Haiyan Yu terdiam. Dia mengolah napas. "Tahan ini sangat berat bagimu ya. Tapi, Heming, jangan khawatir. Aku pasti akan memberitahu ayah dan kakek secara pribadi. Kalian pasti akan memberimu semua pujian, bukan sekurang sedikit." Dengan kata-kata kakak, aku lega. Heming mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, juga sangat senang dan puas. Setelah itu, mereka berdua berbicara tentang beberapa hal. Haiyan Yu menyatakan keprihatinannya pada Heming sebelum dia meninggalkan halaman, berencana untuk mendiskusikan masalah ini dengan tetua klan. Lagi pula,
Kekuatan keseluruhan klan terlibat dan tidak boleh diabaikan. Dia memiliki perasaan samar bahwa teknik kuno ini melibatkan keabadian. Jadi, Heian-yu juga sedikit bersemangat. Berhasil! Di hari halaman, dia melihat Heian-yu pergi, dan Heming tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Dia tahu bahwa jika dia memberikan teknik kuno kepada kakaknya, dia akan meneruskannya ke klan ketika saatnya tiba. Setelah itu, dia bisa menikmati keuntungan dengan bantuan teknik pengikatan abadi. Heming tidak bisa menahan senyuman gembira saat memikirkan hal ini. Semua ini berkat Yang Maha Tinggi. Dia sangat emosional, bahkan lebih kagum pada Supreme Being yang baru dia temukan sekali. Tapi Gu Changge yang berada puluhan ribu mil jauhnya menyaksikan semua ini dengan mata Heming sambil tersenyum lebar. Aktingnya masih sangat bagus. Tampaknya kadang-kadang limbah kayu pun bisa berguna. Heming punya rencana dan ambisi. Tidak buruk sama sekali. Gu Changge tidak bisa menahan tawa sangat puas. Semua ini adalah kejutan yang menyenangkan. Heming memainkan tangannya secara berlebihan. Lagi pula, dia adalah asal sebenarnya dari teknik pengikatan abadi, dan bahkan Heming hanyalah salah satu cabangnya. Cabang yang ditambahkan oleh Heming juga akan berada di bawah kendalinya saat waktunya tiba. Ikatan abadi tidak mengandung bahaya sedikit pun, dan itu tidak akan mempengaruhi pemuda daya sama sekali. Sebaliknya, itu malah mengandung banyak misteri termasuk kebenaran Dao, umpan terbaik. Sayangnya, ikatan abadi juga merupakan utas yang mengendarai hidup dan mati. Selama Gu Changge menghendaki, utas ini dapat dipotong seketika, membunuh orang tersebut. Lagi pula, ini semua adalah bagian dari rencana. Ketika semua anggota berpangkat tinggi dari klan Elang Langit Hitam mengembangkan teknik ini dan menjadi cabang membantu, inilah saatnya bagiku untuk muncul. Pada saat itu, manfaatnya akan jauh lebih besar daripada sekedar mencari makam leluhur di mana-mana. Gu Changge tersenyum. Namun, proses ini akan memakan waktu. Karena itu, Gu Changge bangkit dan pergi, bersiap untuk berurusan dengan Long Teng terlebih dahulu. Pada saat ini, berita kepergian Long Teng dengan cepat menyapu daerah itu, menimbulkan sensasi besar di antara banyak klan abadi di benua abadi kuno. Kultivator luar mungkin tidak mengetahuinya, tetapi bagi penduduk asli benua abadi kuno, Long Teng adalah perwakilan dan simbol generasi muda yang paling kuat. Bahkan, mereka yang terdaftar di antara 10 besar generasi muda takut hanya berbicara tentang Long Teng. Mereka iri dan bisa hanya menghibur diri dengan berpikir bahwa mereka bukan lawan Long Teng. Sekarang, Long Teng telah pindah. Itu secara alami mengejutkan orang-orang immortal kuno. Bahkan mengejutkan mereka yang berada di generasi yang lebih tua. Dan Long Teng berkata dia secara pribadi akan menekan pemuda bernama Gu Changge dari dunia luar dan mengambil semua miliknya. Ini adalah orang-orang immortal kuno. Dengan demikian, kata-kata ini sangat penting bagi generasi muda di dunia luar. Orang-orang immortal kuno hanya tahu sedikit tentang Gu Changge. Tapi, untuk Supreme muda di dunia luar, itu sangat jelas. Kekuatan Gu Changge telah mencapai peringkat Asura muda. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa Gu Changge adalah pemimpin generasi muda di dunia luar, di benua abadi kuno, tidak akan ada yang salah dengan itu. Orang muda macam apa Long Teng ini? Dia berani mengancam tuan muda Gu? Sungguh lelucon. Pada saat itu, cemoohan dari semua Supreme muda terdengar di wajah. Hahaha, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Jika dia mengatakan ingin menekan Supreme muda lainnya, aku akan berpikir itu mungkin. Tapi dia ingin membunuh tuan muda Gu? Kurasa dia tidak punya apa-apa. Itu adalah Asura muda. Gila, ini benar gila. Akhirnya aku memiliki kesempatan untuk melihat pepatah. Yang paling sok adalah yang paling bodoh. Beraksi. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana pria bernama Long Teng ini akan ditampar mukanya. Banyak Supreme muda yang mendengar berita itu tertawa terbahak-bahak, meneteskan air mata saat mereka tertawa terbahak-bahak. Ukuran alam atas benar-benar tak terlukiskan. Dalam hal Quran, itu tidak bisa dibandingkan. Tapi meski begitu, di wilayah dalam, nama Gu Changge dikenal semua orang sebagai dewa sejati yang telah terdaftar di jajaran Asura muda. Bagaimana mungkin kucing dan anjing menggonggong di depannya? Benar, menurut mereka, pemuda bernama Long Teng ini hanyalah badut yang melompat-lompat. Lagi pula, pencapaian Gu Changge dalam membunuh orang yang mana tidak didasarkan pada kekuatannya yang mengerikan. Beberapa waktu lalu, bahkan putri ketujuh yang dikatakan tak terkalahkan di istana Raja Laut dengan mudah dibunuh oleh Gu Changge. Dengan catatan seperti itu, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu dengan enteng.
Tentu saja, alasan sama di balik kedukungan mereka adalah keluarga Gu Changge, juga orang luar, bukan penduduk asli. Mereka secara alami tersinggung dengan nada mengintimidasi penduduk asli ini. Orang-orang Emirat kuno sangat kuat, tapi hanya berkat keunggulan lapangan rumah mereka. Kekuatan saudara Gu tidak tergugah. Tapi Long Teng ini juga merupakan sosok yang rumit. Namun, berapa banyak metode yang bisa dia paksa untuk diungkapkan oleh saudara Gu. Di puncak gunung, mengangkat telapak tangannya untuk membunuh ular piton yang menakutkan di depannya, dan memetik bunga yang aneh. Yi Lang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Adapun apa yang dipikirkan tentang berita ini, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia mulai melihat Gu Changge semakin sedikit. Long Teng yang memiliki reputasi menakutkan di benua abadi kuno tidak ada kekhawatirannya. Keberadaan yang sangat kuat adalah jenis kengerian yang bisa kau rasakan kuat tapi tidak tahu seberapa kuat. Dan saudaraku selalu memberiku perasaan ini. Ketika saatnya tiba dan keduanya bertemu satu sama lain, aku harus pergi dan melihat-lihat. Jika aku bisa melihat sekilas kekuatan sebenarnya dari saudaraku, itu akan menjadi pelajaran yang berharga. Saat dia memberikan hal ini, Yi Lang Tian berbalik dan pergi ke arah yang berbeda, dan penuh semangat berharap keduanya akan bertemu secepat mungkin. Adegan seperti ini terjadi di mana-mana, dan Supreme muda dari dunia luar bergetar di dalam hati mereka. Keuntungan dari Long Teng adalah bakat yang kuat dan basis kultivasi yang maju, tetapi kekuatan Gu Changge adalah jenis yang tidak diketahui dan tak terduga. Jenis kekuatannya akan menguncang hati orang-orang dengan es yang dingin. Tak peduli siapa itu, mereka tidak berani melawan Gu Changge. Sebaliknya, mereka menghindarinya, tapi sekarang, dengan kata-kata Long Teng, mata mereka tidak bisa tidak cerah. Idiot ini bahkan tidak menanyakan tentang situasi tunan muda Gu. Itu sebabnya dia berani. Itu benar. Dia melakukan apa yang selalu ingin kita lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Asura muda. Apakah menurutnya kekuatan sejati tuan muda Gu hanya selevel ini? Supreme muda berbisik di mana-mana. Di masa lalu, mereka juga ingin menantang Gu Changge, tetapi karena mereka tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melakukannya, mereka menunda-nunda sampai sekarang. Bang! Ledakan. Di depan danau, seperti batu giok, cahaya ilahi berenang dan menggelombang. Dengan cahaya redup yang berkilauan, bunga abadi, sebening kristal, mengandung berbagai biji. Pertempuran yang mengejutkan terjadi di sini, karena banyak orang bertujuan untuk mendapatkan bunga abadi ini. Ada Supreme muda dari dunia luar, dan juga banyak generasi muda dari benua abadi kuno yang mengambil kesempatan. Akhirnya, dari kehampaan, Yu Mingkong dan pakaian berburunya membelah angkasa dengan beberapa orang di belakangnya. Jari-jarinya yang ramping menunjuk saat kekuatan langit dan bumi muncul dengan vitalitas yang menakjubkan. Seperti kaisar yang agung, aku satu-satunya yang raja di bawah langit. Aura menakutkan menyebar, seperti hujan yang menutupi tanah. Saat semuanya orang mundur karena terkejut, dia menyapu keluar saat dia menginjak danau, menyambar bunga abadi. Beberapa biji abadi mengandung embusan ki spiritual abadi. Yu Mingkong mengangguk, akhirnya mengambil benih tanpa usaha apapun. Dia yakin bahwa dia dapat dengan cepat masuk ke alam dewa palsu dengan bantuan ini. Ketika saatnya tiba, aku akan dengan mudah mencapai Immortal Foundation yang sempurna dengan bantuan Fairy Seed, Putri. Tentang ancaman Long Teng, Yu Mingkong berencana untuk meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk mundur dan berkultivasi terlebih dahulu setelah ini. Namun, seorang pengikut di belakangnya tiba-tiba melangkah maju dan melaporkan kejadian tersebut. Ketika Yu Mingkong mendengar kata-kata itu, sepertinya dia tidak terkejut dengan masalah ini. Sebaliknya, matanya bergerak sedikit saat dia bertanya, apakah kau tidak tahu apa yang sedang dilakukan Gu Changge? Dia tidak datang ke benua abadi kuno di kehidupan sebelumnya, jadi dia bahkan tidak bertemu Long Teng. Berbagai peluang dan sebagainya yang ditemukan di sini semuanya berkat rencana yang dibentuk dari berbagai rumor dan berita yang dia dengar di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Long Teng tidak memiliki dendam terhadap Gu Changge. Dia menduga Gu Changge sedang sibuk merencanakan acara besar dan memilih untuk mengabaikan Long Teng. Tapi dalam hidup ini, Long Teng begitu sombong, bahkan dia berencana untuk merebutnya. Mengikuti karakter Gu Changge, sudah pasti dia tidak akan membiarkan Long Teng pergi. Lagi pula, masalah ini sengaja diatur olehnya ketika dia menyebut Gu Changge sambil lalu. Kadang-kadang, merencanakan melawan Gu Changge adalah caranya bersenang-senang. Gu Changge selalu suka menggodaku. Ini yang pantas dia dapatkan. Tentu saja, hambatan semacam ini sangat tidak penting sehingga tidak akan mempengaruhi Gu Changge sama sekali. Bahkan jika bakat Long Teng kuat, dia tidak bisa menjadi lawan Gu Changge. Ketika dia bertemu Gu Changge, Long Teng hanya akan menemui jalan buntu. Yu Mingkong tidak melihat cara lain untuk mengakhirinya.
berpura-pura menjadi yang paling kuat dan dapatkan pukulan yang paling beracun. Inilah yang dia pikirkan dalam benaknya. Kepribadian Longteng sedemikian rupa sehingga dia menganggap dirinya tak terkalahkan. Baginya, tidak ada seorang pun yang bahkan layak dipandang olehnya. Yang ingin dia ketahui sekarang adalah di daerah mana Gu Changge berada. Lagi pula, sudah lama sejak dia menghilang. Lapor ke Putri. Kami belum melihat jejak tuan muda ke Changge selama ini. Kemudian, setelah mendapat balasan dari para mengikutnya, Yu Mingkong tidak terkejut. Bahkan dia tidak dapat menemukan Gu Changge jika dia benar-benar berusaha menyembunyikan dirinya. Jadi bagaimana mungkin seorang pengikutnya dapat menemukan jejak lokasinya? Ketika saatnya tiba, dengan kelihayannya, aku khawatir dia akan mudah mendapatkan rencana aku untuk mendorongnya ke garis depan badai. Yu Mingkong merasa bahwa ini bukan saat yang tepat untuk bertemu Gu Changge dan lebih baik menghindarinya untuk saat ini. Dia, setelah semua, mencoba untuk menjadi sedikit berhati-hati. Gu Changge jelas bermaksud untuk berkembang secara diam-diam. Namun, dengan menyebut dia sebagai pada wanita bertambah naga, dia langsung melibatkannya. Akan aneh untuk berpikir bahwa Gu Changge sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak akan menemukannya untuk menyelesaikan akun.